Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan tetap diberikan limpahan rahmat hidayah dan kasih sayangnya sehingga kalian tetap bisa belajar dengan maksimal di tengah kondisi yang seperti ini. Oke, hari ini akan saya lanjutkan untuk materi mengenai input transaksi pada perusahaan manufaktur. Perlu saya sampaikan di sini bahwa untuk mayop yang kita kerjakan sekarang itu adalah transaksi untuk perusahaan secara proses costing. Nanti untuk perusahaan manufaktur dengan job order costing akan kita bahas selanjutnya setelah transaksi ini selesai. Oke, gitu ya. Jadi seperti yang kemarin kalian pelajari dalam akuntansi manufaktur, di situ ada proses penetapan harga pokoknya, ada untuk perusahaan-perusahaan yang mengerjakan produknya secara proses, contoh misalkan pabrik gula, terus mungkin juga misalkan dia itu misalkan kayak contoh ini pabrik tempe, dia kan nggak mungkin membedakan, oh tempe kita jualan tempenya yang dipotong, satunya tempenya potongnya persegi, satunya segitiga, satunya bentuk bintang, kan nggak mungkin. Kita akan menyeragamkan produk tersebut. Maka dalam proses pembiayaan itu pun pada akhirnya kita akan menghitungnya secara grup atau kelompok gitu ya, dalam satu kali proses produksi itu bagaimana. Namun demikian, untuk beberapa perusahaan manufaktur yang dia itu punya karakteristik khusus, contoh misalkan pabrik mebel, dia satunya mintanya lemarinya satu pintu, satunya 2 pintu, satunya pakai kaca, satunya tidak. Pasti akan ada perbedaan dalam proses penentuan harga pokok produk. Nah, untuk itu nanti untuk perusahaan yang manufaktur dengan basis job order costing akan kita bahas pada pertemuan ke-7 atau ke-8 setelah kita selesai membahas mengenai yang proses costing. Iya, gitu ya. Ini kita lanjut. Untuk yang kemarin kita sudah sampai transaksi yang ke-12. Hari ini kita akan masuk ke transaksi yang 13. Oke. Di transaksi yang ke-13 di situ kita mulai. Transaksi yang ke-13 kita mulai dari transaksi penerimaan kas. Penerimaan kas, sebelum kita masuk transaksi, kita buka dulu ya file mayopnya kita. Oke, kita open. Buka yang pabrik tempe. Oke. Nah, jangan lupa ini pilih yang ke-3. Continue. Oke. No. Nah, untuk transaksi nomor 13 di situ adalah transaksi penerimaan kas. Penerimaan kasnya dari apa? Dari pelunasan faktur. Karena pelunasan faktur, maka di situ kita akan pakai sales karena berhubungan dengan penjualan. Kemudian kita klik receive payment. Setelah receive payment, kemudian kita pilih customer-nya siapa? Di situ dari Tuan Satria. Use customer. Setelah itu jumlah yang dia terima berapa? 200.000. Terus metodenya dia pakai kas di tangan. Berarti ini adalah cash. Use method berarti di sininya deposito account-nya di kas di tangan. Oke. Terus kemudian setelah itu nomor buktinya berapa? BKM 094. Tanggal 14 September 2012.
Terus kemudian apakah ada potongan? Tidak. Langsung klik on apply. Setelah itu klik record. Oke, selesai. Kemudian kita lanjut. Transaksi pengeluaran kas upah mingguan. Upah mingguan kepada karyawan harian di situ tidak ada PPh ya, karena tidak mencapai 1320 sebulan. Jadi di sini untuk pembayaran upah tenaga kerja harian, tenaga kerja produksi, maka kita akan menggunakan banking. Terus kemudian karena mengeluarkan uang, berarti kita pilih spend money. Terus dibayarnya pakai rekening apa? Kas di tangan. Kemudian dibayarkan kepada siapa? Di situ pada karyawan. Terus kemudian di sini kita kasih keterangan karyawan harian. Untuk membayar apa? Di situ keterangannya upah 2 mingguan. Upah 2 mingguan 6 orang. Terus kemudian nomor buktinya adalah BKK 09-3. Tanggalnya 15 September 2012. Jumlahnya berapa di situ? 3.600.000. Nah, terus kemudian ingat ya, untuk banking yang kita cari akun adalah akun lawannya. Kalau pengeluaran kas berarti kita kasnya kan keluar, berarti kas ada di sebelah kredit. Lah, debitnya akun apa? Sedangkan kalau misalkan penerimaan kas, berarti kasnya ada di sebelah debit, kreditnya apa gitu. Jadi kasnya sudah tidak kita catat lagi. Oke. Di sini berarti beban di situ kita bebannya ada pilihan ya, beban gaji administrasi atau bisa juga biaya tenaga kerja langsung. Nah, terus sebentar, kita cek dulu dari transaksinya. Biaya tenaga kerja langsung itu sudah dibebankan pada rencana produksi transaksi nomor 12. Berarti di sini kita sudah melakukan penjurnalan biaya tenaga kerja langsung pada utang beban. Maka untuk pembayaran kita mendebitkan utang ini, utang gaji dan upah. Use account. Jumlahnya adalah 3.600.000. Oke. Terus kemudian di sini tidak kena pajak karena masih di bawah PTKP. PTKP-nya berapa? Untuk tenaga harian adalah 450.000 per hari. Kalau di bawah 450.000 maka dia pajaknya adalah 0, tidak kena pajak. Oke, klik record. Nah, transaksi nomor 14 selesai. Kita lanjut transaksi nomor 15. Transaksi nomor 15 adalah bukti pengeluaran kas. Untuk apa? Prive, berarti kebutuhan pribadi. Di sini diambilnya dari siapa? Dari kas di tangan. Dibayarkan kepada siapa di situ? Kepada Tuan Setiawan. Memonya adalah Prive. Nomornya buktinya adalah BKK 094. Tanggal 15 juga. Jumlahnya adalah 500.000. Kemudian kita pilih akunnya. Di sini Prive. Prive dalam kelompok 3. 3.1.200 use account. Jumlahnya 500 benar. Kalau sudah kita record.
Nah, selanjutnya kita akan ke transaksi pembelian kredit. Pembelian berarti transaksi itu masuk ke purchase. Nah, di purchase kemudian di situ pembelian apa? Bahan ini ya, bahan baku ya. Dia pembelian bahan baku. Kita enter purchase kepada Haji Udin, use supplier. Kemudian masukkan di sini nomor fakturnya F11, tanggalnya 16 September 2020. Kemudian jumlah barangnya di situ 1.400 kg kedelai. This item. Terus berapa harganya? 7.650. Terus yang kedua, dia akan beli ragi 14 batang ragi. This item. Jumlahnya harganya 2.600. Nah, total semua pembelian adalah 10.746.400 rupiah. Cek sama ya dengan hurufnya ya. Terus kemudian di situ dibilang bahwa terminnya N30. Nah, 30 sudah benar, berarti kolom Pay Today-nya dikosongkan. Kalau sudah, maka diklik record. Nah, di sini ada peringatan bahwa seharusnya ketika kita membeli sesuatu itu ada pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak penjualan. Nah, tapi pada transaksi ini tidak ada. Maka sama mayopnya diperingatkan. Tapi kita apakah ingin mengubah kode pajaknya? Tidak. Kenapa? Karena kedelai itu adalah barang konsumsi, tidak kena pajak. Oke, lanjut ya. Kita masuk transaksi nomor 17. Itu transaksi pembelian kredit lagi. Berarti ini nggak usah dikeluarkan. Nah, di situ juga tagihannya berupa faktur, maka di sini tidak usah dirubah, masih dalam bentuk bill. Oke. Terus kemudian suppliernya kita pilih, suppliernya adalah Tuan Rahmat. Ya, dari Pak Rahmat. Terus kemudian nomor fakturnya adalah FB 09/1. Tanggalnya di situ tanggal 16 September sudah. Kemudian kita masukkan barang-barang yang dibeli. 35 pak plastik. Harganya adalah 9.100. Lanjut. Kemudian 14 pak pewarna. Harganya adalah 1.550. Terus kemudian selanjutnya adalah 7 ikat lidi dengan harga 2.100. Oke, cek. Total semua belanjanya adalah 354.900. Sudah betul semua? Pembeliannya secara kredit. Maka di sini biarkan kosong. Kalau sudah, klik record. No. Nah, lanjut kita ke transaksi retur pembelian. Retur pembelian kita tetap menggunakan form ini ya. Saya ulangi lagi. Untuk kalau sudah terlanjur ditutup, untuk retur pembelian kita tetap pakainya purchase, kemudian enter purchase. Nah, dari siapa yang diretur? Yang diretur adalah pembelian barang dari Pak Rahmat. Dari Pak Rahmat, kemudian use supplier. Nah, tanggal kapan diretur? Tanggal 17. Setelah itu,
Nomor buktinya berapa? Nota returnya di situ NK01. Terus, ingat ya, untuk retur tanda jumlah barang harus dalam tanda negatif, baru angka yang diretur, 5. Setelah itu, kita pilih barangnya. Apa yang diretur? Plastik. Oke, otomatis ya muncul harganya. Kemudian, apalagi? Di situ ada pewarna. Oke, sudah. Setelah itu, di sini ketemu totalnya retur adalah 48.600. Kalau sudah, klik record. Oke. Ingat ya, untuk transaksi retur kita melaksanakannya dalam 2 tahap. Yang pertama kita masukkan barang yang diretur. Yang kedua kita akan masukkannya ke tagihan utang ataupun ke potongan atau pengembalian uang jika dia belinya secara tunai. Nah, karena dia belinya secara kredit, kita akan aplikasikan retur tersebut pada potongan utang. Kita masuknya kemana? Ke purchase register. Nah, setelah masuk purchase register, kita akan pilih sini, return and debit. Nah, return and debit. Terus kemudian, masih ingat pelajaran di semester lalu, kalau dia secara tunai, maka dia receive refund. Kalau dia secara kredit, maka klik apply to purchase. Klik apply to purchase. Kemudian kita masukkan di sini nomor buktinya NK01. Kemudian tanggalnya dibuat tanggal berapa itu? 17 September 2020. Kita masukkan dari mana yang diretur, transaksi tanggal berapa? Transaksi tanggal 16. Klik di sini. Kalau dari tagihan transaksinya ada banyak, nanti kalian sesuaikan dengan notanya. Itu terjadi atas transaksi tanggal berapa, kemudian ditarik garis lurus di tempat dia melakukan transaksi yang diretur. Kalau sudah, kita klik record. Nah, sudah selesai transaksi nomor 18. Kita akan lanjut ke transaksi nomor 19. Memo hasil produksi. Produksi tempe telah selesai dikerjakan dan dikirim ke gudang. Berarti di sini kita masukkan ya. Kita tutup dulu. Kita masukkan ke bagian inventory. Kemudian kita pilih apa? Adjust inventory. Kemudian di situ kita masukkan nomor jurnalnya adalah M09/2. Tanggalnya adalah tanggal 17 September 2020. Lanjut di sini memonya adalah produk jadi dikirim ke gudang. Terus kemudian nomor berapa yang jadi produknya di situ? Kita pilih produknya adalah tempe, use item. Berapa yang yang dikirim tempenya? 5.600. Oke, telah selesai dan dikirim. Unit cost-nya tidak ada karena di situ tidak ada keterangan. Klik record. Oke. Oh iya, maaf. Di sini item number-nya, quantity-nya, akunnya dimasukkan ke apa? Dimasukkan ke akun persediaan barang jadi. Use account, record. Oke. Untuk menampilkan jurnal kita coba Ctrl R. Oke, maaf ya. Sudah terlanjur ke record. Kita cek.
ini. Jadi persediaan barang jadinya sudah masuk ke gudang. Coba kita cek di bagian inventory-nya, item list-nya. Nah, di sini tempenya jumlahnya nambah ya. Jadinya 5.660. Sudah berhasil transaksi nomor 19 selesai. Kita lanjut ke transaksi nomor 20. Transaksi penjualan tunai. Nah, di sini penjualan kita masukkan ke sales, kemudian enter sales. Pada siapa? Pelanggan tunai. Use customer. Nomor invoice-nya adalah NK09-3. Terus kemudian tanggalnya tanggal 18 September 2020. Kemudian berapa jumlahnya? Yang dibeli adalah 2000 tempe. Oke, berapa harganya? Di situ 4.200. Total semua pembeliannya adalah 8.400.000. Karena dijual secara tunai, kolom pay to D-nya diisi sejumlah harga jual. Oke, klik sembarang tempat untuk memastikan bahwa itu sudah betul ketikan kalian. Kalau sudah, maka klik record. Oke, transaksi nomor 20 selesai. Kita lanjut transaksi nomor 21. Nah, pada transaksi nomor 21 adalah penjualan tunai lagi. Maka di sini kita jurnal lagi. Transaksi yang nomor 20 dan 22 sama ya, tunai semua ya. Maka kita akan bikin dua jurnal penjualan tunai. Maka kita tetap pada formulir ini, terus kita pilih penjualan tunai, use customer, kita masukkan nomor buktinya lagi, NK09-4, terus kemudian tanggalnya, tanggal 19, kemudian kita masukkan barangnya, di situ berapa yang dijual? 600. Oke, harganya adalah 4.200, enter, ketemu 2.520. Jangan lupa pay to D-nya diisi total tagihan 2.520. Oke, klik record. Nah, transaksi nomor 21 selesai. Lanjut transaksi nomor 22. Transaksi nomor 22, penjualan tunai lagi. Kita ulangi langkah yang tadi, penjualan tunai. Lanjut, nomor fakturnya adalah NK09-5. Terus kemudian tanggalnya adalah tanggal 20. Terus kemudian di situ jumlahnya berapa? 3.000. Kemudian produk yang dibeli apa? Tempe. Harganya adalah 4.200. Cek harga. Total penjualan adalah 12.600. Dibayar secara cash. Oke. Ya, sudah ya, sesuai, klik record. Oke, selesai transaksi nomor 22. Kita lanjut transaksi nomor 23. Oke. Transaksi nomor 23 di situ dia transaksi pengeluaran kas. Maka di situ kita masukkan sebagai banking. Ini tutup ya. Kenapa di banking? Karena pengeluaran kasnya tidak ada hubungan dengan pembelian ataupun penjualan. Maka di sini pada banking kemudian spend money. Setelah itu dibayarnya pakai apa? Kas di tangan. Dibayarkan kepada siapa? UD Sarana.
Kenapa kita membayar ke Udi Sarana? Karena pembelian 30 liter solar. Nah, setelah itu kita masukkan cek nomornya BKK 09-5. Terus kemudian tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 20 September 2012. Jumlah uangnya adalah berapa? 153.000. Oke, setelah ini dimasukkan, kita masukkan ininya. Pembelian solar 30 liter. Apakah solar itu masuk sebagai bahan pembantu? Tidak. Apakah masuk sebagai bahan baku untuk pembuatan tempe? Tidak juga. Berarti kita cek dulu. Dia tidak akan masuk persediaan bahan baku, pembantu, perlengkapan pabrik, kantor, dan lain-lain. Jadi dari beberapa akun yang disediakan oleh perusahaan, yang paling mendekati benar adalah untuk perlengkapan pabrik, karena mungkin untuk giling kedelainya. Maka di sini kita pilih perlengkapan pabrik. Diskon jumlahnya 153.000. Oke, sudah benar. Kalau sudah, kita klik record. Kas di tangan ya, ini udah benar ya. Oke, record. Transaksi nomor 23 sudah selesai. Kita lanjut nomor 24. Transaksi pengeluaran kas. Sama kayak tadi pengeluaran kas. Apakah ini masuk banking? Coba kita baca dulu. Dibayar kepada Haji Udin untuk pelunasan faktur. Jadi terkait dengan pembelian bahan baku, maka di sini tidak boleh masuk menu banking, tapi kita masukkan ke purchase. Kemudian kita pilih menu yang pay bill. Nah, dibayarnya pakai apa? Di situ keterangannya kas di tangan. Diskon. Kemudian suppliernya siapa? Haji Udin. Oke, jumlahnya berapa di situ? 10.500.000. Nomor buktinya adalah BKK 09-6. Terus kemudian tanggalnya berapa? 21 September 2020. Nah, di sini karena ada diskon, kita masukkan 246.000. Oke, kita klik record. Nah, sudah selesai kita transaksi 24. Nah, begitu. Untuk minggu ini kita selesai sampai transaksi 24. Minggu depan kita akan lanjutkan transaksi 25 sampai transaksi 36. Oke, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kalian bisa tetap belajar dengan optimal. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.